Sistem replikasi tingkat dewa, bab 201 sampai dengan 205. Bab 201 tahap akhir alam pembukaan roh. Dan inilah ruang pelatihan bagi murid sejati. Formasi pengumpul roh kini berada pada tingkat yang lebih tinggi, dengan total 81 lubang kecil. Beroperasi dengan kecepatan penuh, bahkan pada tahap awal alam asal roh, sudah cukup untuk menghancurkan. Lin Xuan kemudian mengeluarkan 81 batu spiritual tingkat rendah dan mengisi seluruh wadah tersebut. Aktifkan susunan pengumpul roh. Tak lama kemudian, energi spiritual di ruang berpikir menjadi sangat pekat. Lin Xuan juga mengaktifkan teknik Hunyuan dan memulainya. Waktu berlalu dengan lambat, aura Lin Xuan juga terus meningkat. Saat Lin Xuan sedang mengasingkan diri untuk berlatih, segala sesuatu yang terjadi di dalam alam rahasia boneka menyebar ke seluruh wilayah matahari merah dengan kecepatan kilat. Kali ini, alam boneka yang tiba-tiba muncul memiliki batasan syarat masuk. Hanya praktisi bela diri di bawah usia 24 tahun, yang berada di bawah alam asal roh, yang dapat masuk. Negara-negara besar sepakat bahwa murid-murid muda mereka akan masuk dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan masing-masing. Namun, tempat itu terletak di wilayah kerajaan Changyuan yang luas, jauh dari sekte Yang Yuan. Oleh karena itu, hanya murid-murid muda dari kerajaan Changyuan, serta murid-murid dari lembah Fengyan dan beberapa murid dari kerajaan Qian, yang masuk. Namun tak seorang pun berpikir bahwa perjalanan ke alam boneka ini akan menghasilkan hasil yang terbesar. Ia bukanlah salah satu dari para jenius ternama yang masuk dalam daftar 10 besar calon potensial kerajaan Changyuan, dan juga bukan murid dari lembah Fengyan. Apalagi Duan Feichen, jenius terkemuka dari domain matahari merah yang konon berada di urutan kedua setelah 4 tuan muda, bukanlah salah satu dari mereka. Sebaliknya, dia adalah seorang anak laki-laki yang tidak dikenal dan hampir tidak pernah didengar oleh kata-kata. Lin Xuan, seorang murid sejati dari sekte awan mengalir. Dilihat dari berita yang beredar, hal ini sudah mengejutkan semua orang. Pertama, di padang belantara yang luas, di luar alam rahasia boneka, Su Guangzhen, yang telah menghalangi para murid kerajaan Changyuan, dikalahkan dengan satu tebasan pedang. Kemudian, di tingkat ketiga alam boneka, di depan Duan Feichen, dia membunuh Ye Li, kakak senior keempat dari lembah api angin, dengan satu tebasan pedang. Mereka bahkan merebut warisan itu secara paksa. Meskipun hal itu memicu permusuhan dari para praktisi bela diri lainnya di alam pembukaan roh. Namun Lin Xuan justru membunuh hampir 100 ahli bela diri dengan satu tebasan pedang. Kekuatannya begitu besar sehingga dia telah melampaui tingkat alam pembukaan roh dan mencapai tahap awal alam asal roh. Duan Feichen, yang awalnya berniat menghadapi Lin Xuan dan membalas dendam atas kematian adiknya, sangat ketakutan sehingga ia mundur. Lin Xuan dengan paksa mengambil cincin penyimpanannya darinya. Setiap kejadian ini saja sudah cukup untuk membuat ketakutan seseorang setengah mati. Mendengar itu, jantung semua orang berdebar kencang, tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka benar-benar ketakutan. Aku benar-benar tidak percaya, namun informasi ini berasal dari murid-murid berbagai faksi yang muncul dari alam boneka. Namun, tak satu pun dari kekuatan besar tersebut membantahnya. Bahkan lembah Fengyan yang biasanya perkasa, yang berada di urutan kedua setelah sekte Yang Yuan di domain matahari merah, tetap setuju. Jadi, rumor-rumor ini benar. Semua orang sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan ada desas-desus bahwa Lin Xuan baru saja mencapai alam pembukaan roh ketika dia memasuki alam rahasia boneka. Ketika dia membunuh lebih dari 100 seniman bela diri di alam pembukaan roh dan menakut-nakuti Duan Feichen, dia baru berada di tahap awal alam pembukaan roh. Namun, kekuatan yang ia tunjukkan masih berada di tahap awal alam asal roh. Ini merupakan lompatan signifikan ke depan. Masih ada lompatan besar antara alam roh pembuka dan alam asal roh. Penting untuk dipahami bahwa semakin jauh Anda maju dalam seni bela diri, semakin sulit untuk meningkatkan kemampuan. Pada saat yang sama, keteguhan kekuatan antara setiap alam kecil juga semakin besar. Begitu kamu mencapai alam pembukaan roh dan mampu bertarung melebihi levelmu, kamu dapat dianggap sebagai jenius papan atas di seluruh domain matahari merah. Namun, seseorang harus melalui perjalanan dari puncak alam roh pembuka hingga akhirnya dikalahkan dan diturunkan ke tingkat pertama alam asal roh. Hanya para jenius kaliber tertinggi yang nyaris tidak mampu melakukan hal itu. Belum lagi,
Kekuatan tempur telah meningkat satu tingkat besar dari tahap awal alam pembukaan roh ke tahap awal alam asal roh. Di seluruh wilayah Matahari Merah, tak satu pun dari 4 tuan muda, termasuk Zhang Yuchen, yang berada di peringkat asal-usul mendalam dan dapat disebut sebagai seorang jenius, dapat mencapai levelnya. Dalam ratusan tahun sejarahnya, wilayah Matahari Merah belum pernah menyaksikan contoh seperti ini. Namun kini, Lin Xuan tiba-tiba muncul dan benar-benar berhasil mewujudkannya. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Sekalipun ada banyak sekali bukti yang secara tidak langsung membuktikannya, tidak seorang pun akan mempercayainya tanpa melihatnya sendiri. Karena ini sungguh terlalu tidak masuk akal. Ini di luar pemahaman mereka. Bahkan bisa dikatakan telah melampaui level domain Matahari Merah. Namun, hal ini pun bisa dibantah. Memang benar bahwa Lin Xuan hanya berada di alam pembukaan roh, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki alam rahasia boneka. Lin Xuan, yang berada di alam pembukaan roh, mampu membunuh hampir 100 pendekar alam pembukaan roh dengan satu tebasan pedang. Bakat yang ditunjukkan oleh kekuatan ini sudah tidak kalah dengan bakat 4 tuan muda. Semua orang sangat terkejut dan takjub. Diketahui bahwa seorang jenius muda tingkat master lainnya telah muncul di domain Matahari Merah. Jenius muda tingkat master ini, Lin Xuan, berasal dari Sekte Liu Yun, salah satu dari 4 sekte utama kerajaan Changyuan. Semua orang menghela napas dalam hati. Sekte awan mengalir benar-benar beruntung, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali sekarang. Sekalipun kita tidak mencapai level Sekte Yang Yuan, menjadi pemimpin dari 5 kekuatan besar di kerajaan Changyuan seharusnya bukanlah masalah yang sama sekali. Pada saat yang sama, nama Lin Xuan menyebar ke seluruh wilayah Matahari Merah dengan kecepatan kilat. Hampir setiap praktisi bela diri yang memiliki keanggotaan tertentu, atau organisasi besar manapun, pernah mendengar tentang dia. Lin Xuan secara bertahap dipuji sebagai seorang jenius tingkat tuan muda yang sedang naik daun di domain Matahari Merah, tuan muda kelima. Apalagi Sekte Yang Yuan yang biasanya sangat kuat pun tidak maju untuk mengajukan persetujuan. Hal ini semakin menunjukkan bakat luar biasa Lin Xuan. Di kerajaan Changyuan, Lin Xuan juga menduduki peringkat teratas dalam peringkat potensi. Dia menjadi jenius nomor 1 yang baru di kerajaan Changyuan. Tak terasa, beberapa hari lagi telah berlalu. Di dalam ruang perlindungan, area di sekitarnya dipenuhi energi spiritual langit dan bumi, yang tampak berubah menjadi kabut. Seperti gelombang pasang, ia meresap ke dalam tubuh Lin Xuan. Pada saat itu juga, aura bergelombang seperti lautan perlahan menyebar. Seketika itu juga, suara itu mengguncang udara di sekitarnya. Namun, benda itu segera menghilang lagi. Di atas futon, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menatap ke depannya. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat ke-7 dari alam pembukaan roh. Bakat penguat tingkat kristal, bakat tingkat mendalam kecepatan, kekuatan, dao pisau, dao pedang, bakat atribut tingkat mendalam logam tajam, angin puting beliung, api merah, bakat atribut tingkat spiritual, kayu hijau, air berat, tanah tebal, es dingin, bakat atribut petir tingkat tertinggi, bakat spasial tingkat rendah. Seni bela diri, jurus gajah buas bersisik emas tidak diketahui, tidak lengkap, penyelesaian minor, teknik pedang pemusnahan, bentuk pertama tingkat 8 superior, penyelesaian mayor, rahasia pemurnian boneka darah dan daging tidak diketahui, tidak lengkap. Berikut ini adalah daftarnya, teknik hunyuan peringkat 8, tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik pedang matahari terbit peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil teknik pedang teratai jatuh peringkat 8, tingkat rendah, keberhasilan kecil tinju penguasa peringkat 8, tingkat rendah, keberhasilan kecil telapak tangan gelombang berlapis-lapis peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil kaki pembelah langit peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil bayangan peringkat 8, tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik bermain api peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil. Konsepsi artistik, 40% niat pisau, 50% niat pedang, 40% niat angin, 40% niat logam, 50% niat api, 30% niat bumi, 50% niat kayu, dan 30% niat air. Poin energi, 10.274 juta. Ruang pribadi, 870. Melihat di depannya, dia menyadari bahwa atribut panel telah berubah drastis.
Merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, Lin Xuan tersenyum tipis dan mengangguk. Kali ini, saya berhasil menembus ke tingkat ketujuh alam pembukaan roh dalam sekali percobaan, yang dapat dianggap sebagai pencapaian tahap akhir alam pembukaan roh. Bab 202 Abakus. Beberapa hari terakhir ini, saya telah memfokuskan seluruh energi saya untuk mengoperasikan Spirit Gathering Arai dan berlatih dalam kesendirian. Akhirnya, dia berhasil menembus ke tingkat ketujuh alam pembukaan roh dalam sekali percobaan, mencapai tahap akhir alam pembukaan roh. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Sayangnya, jumlah energi yang dikonsumsi selama sesi latihan ini sekali lagi melebihi ekspektasinya. Mereka menjarah tabungan hampir 100 seniman bela diri di alam pembukaan roh, yang berjumlah hampir 20.000 batu roh tingkat rendah. Bahkan setelah mengerahkan seluruh sumber dayanya, dia hanya berhasil menembus ke tahap awal tingkat ketujuh dari alam pembukaan roh. Sedikit lebih dari 2 tingkat, tetapi kurang dari 3. Perlu dicatat bahwa 20.000 batu tingkat spiritual rendah lebih banyak daripada tabungan yang dimiliki banyak praktisi bela diri alam asal roh tingkat awal hingga menengah. Jika itu adalah seniman bela diri lain, dan bakat serta potensi mereka tidak buruk, itu akan cukup bagi mereka untuk menembus dari tingkat pertama alam pembukaan roh ke tingkat pertama alam asal roh. Namun, dia hanya berhasil melewati 2 level. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar bayangan tersebut. Untungnya, itu bukan kerugian total. Potensi dan bakatnya luar biasa, bahkan sudah melampaui level domain matahari merah. Meskipun sumber daya sinyal yang dibutuhkan untuk menembus ke alam yang lebih tinggi sangat besar. Namun, dengan setiap invasi, kekuatan seseorang meningkat secara signifikan. Meskipun ia baru berada di tingkat ketujuh alam pembukaan roh, ia sudah yakin bahwa ia dapat mengalahkan alam asal roh tingkat menengah biasa. Selain itu, telah ada beberapa kemajuan dalam teknik gajah liar berskala emas. Setelah bakatnya ditingkatkan ke tingkat kristal dan bakatnya ditingkatkan ke tingkat mendalam, Lin Xuan kemudian menyadari bahwa teknik gajah buas bersisik emas telah mencapai batasnya. Dia berhasil menguasai tingkat dasar penguasaan tersebut. Tentu saja, ini hanyalah pemahaman, saya belum mencapai titik di mana saya secara fisik dapat menembus ke tingkat penguasaan minor. Dibutuhkan sejumlah besar batu spiritual untuk mengumpulkannya. Namun, meskipun tanpa kemajuan yang signifikan, saya telah membuat peningkatan yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir. Kekuatannya bertambah 1 juta jin lagi, mencapai angka yang mencengangkan yaitu 4 juta jin, setara dengan kekuatan 4 ekor lembu. Pada saat yang sama, rintangan yang mengarah ke alam asal roh juga menghilang. Seperti yang diperkirakan, ini masih soal bakat. Lin Xuan menghela napas panjang, menggumamkan sesuatu, dan memunculkan pemahaman sekilas di matanya. Alasan mengapa Wang Sufeng terjebak di puncak alam pembukaan roh selama beberapa dekade dan belum mampu menembusnya adalah karena dia kurang berbakat. Tidak cukup jika keahlian gajah buas bersisik emas hanya mencapai tahap penyelesaian kecil. Namun sekarang, karena bakat dan potensinya telah mencapai batasnya, hal itu bukan lagi masalah. Lin Xuan kemudian menenangkan dirinya. Melihatnya menyapu panel atribut kosong di depannya. Dari atas ke bawah, poin energinya sudah mencapai puluhan juta. Ekspresi Lin Xuan berubah saat muncul di bagian bawah panel atribut. Dia tidak pernah menyangka akan mengumpulkan begitu banyak poin energi hanya dalam beberapa hari. Pasti semua yang terjadi di dalam alam rahasia boneka telah menyebar. Setelah beberapa saat, Lin Xuan menghela napas panjang dan mengangguk sedikit. Dengan puluhan juta poin energi, seharusnya itu cukup untuk mereplikasi ini dalam skala besar di kompetisi mendatang di antara 8 kekuatan utama di domain matahari merah. Seketika itu juga, panel atribut ditutup. Dia bangkit dan meninggalkan ruang terpelintir. Karena kita sudah menghabiskan semua sumber daya budidaya kita, mari kita buat yang lain. Masih ada beberapa hari lagi hingga kompetisi besar 8 kekuatan utama di domain matahari merah. Ini jelas bukan sesuatu yang boleh disia-siakan. Untuk meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Setelah meninggalkan ruang berpikir, Lin Xuan memanggil kepala pelayan dan memberikan instruksi. Pergi dan panggil Liu Qianyu kemari. Katakan padanya aku perlu berbicara di sana. Dia sekarang adalah murid utama Sekte Awan Mengalir, dan secara teori dia dapat mengatur semua murid. Memanggil Liu Qianyu bukanlah masalah. Baik, Tuan Muda. Pelayan itu menjawab lalu segera pergi.
Saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia tidak berhak menanyakan urusan Lin Xuan. Setelah membersihkan diri, Lin Xuan pergi ke aula, meminta seseorang untuk menyeduh teh spiritual dan menyiapkan buah-buahan spiritual, lalu menunggu. Dia yang lain adalah Duan Fei Chen, murid senior kedua dari Lembah Angin dan Api, dan jenius teratas dari domain Matahari Merah, yang hanya berada di bawah 4 tuan muda. Buah-buahan dan teh spiritual yang berharga ini tersedia secara alami dalam jumlah yang berlimpah. Tidak lama kemudian, kepala pelayan tiba bersama Liu Qianyu. Kakak Lin, kekuatanmu telah meningkat cukup pesat hanya dalam beberapa hari. Liu Qianyu menatap Lin Xuan, tetapi sama sekali tidak merasakan kehadiran Lin Xuan, seolah-olah Lin Xuan tidak ada sama sekali. Dia hanya pernah mengalami situasi seperti ini dengan ayahnya, tetua agung, dan anggota sekte berpangkat tinggi lainnya yang berada di tahap menengah alam asal roh. Namun sekarang hal itu terjadi pada Lin Xuan. Dia juga sangat terguncang dan benar-benar ketakutan. Dia tidak yakin sampai sejauh mana kekuatan Lin Xuan, tetapi penampilan ini sudah cukup menakutkan. Dia tidak berani membayangkannya lagi. Adik Liu, silakan duduk. Lin Xuan memberi isyarat. Liu Qianyu tidak berpose formal dan duduk di kursi sebelah kiri. Dia mengambil secangkir teh spiritual, menyesapnya, lalu berkata, "Saya mendengar Anda ingin bertemu dengan saya, Kakak Lin. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda kemari?" "Adik Liu, bagaimana pasokan pil di Sekte Awan Mengalir?" Lin Xuan tidak menjawab, melainkan beralih ke pertanyaan lain. "Aula pil masih dapat menyediakan pil untuk murid biasa, baik untuk penggunaan dalam maupun luar, jadi itu bukan masalah. Namun, para petinggi, seperti kita para murid sejati, para tetua sekte dalam di alam asal roh, dan para petinggi sekte, berada di luar jangkauan balai pil. Biasanya, saya akan pergi ke cabang terdekat dari persekutuan alkemis di kota Fengyun untuk mendapatkan pinjaman." Setelah berpikir sejenak, Liu Qianyu menjawab dengan jujur. Namun, ekspresi menunjukkan kebingungan yang besar. "Kakak Lin, kenapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Ini berkaitan dengan masalah saya yang membutuhkan bantuan Anda." Mendengar itu, mata Lin Xuan menunjukkan sedikit senyum. "Oh, apa maksudmu?" Liu Qianyu juga ikut tertarik. Lin Xuan melanjutkan. Tidak lama kemudian, Liu Qianyu tersentak, lalu menatap Lin Xuan dengan kaget dan tak percaya. "Kakak Lin, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kapan aku, Lin Xuan, pernah melakukan sesuatu tanpa yakin akan keberhasilannya?" Lin Xuan berkata dengan tenang. Melihat ini, ekspresi Liu Qianyu berubah menjadi sangat serius, dan dia menyeringai lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut gila bersama Kakak Lin. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan masalah ini, Adik Liu." Lin Xuan mengawasi. "Baiklah, mohon tunggu sebentar, Kakak Lin." Liu Qianyu menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan aula. Lin Xuan memperhatikan sosok Liu Qianyu yang menjauh dan sedikit mengangguk. Dengan keterlibatan Liu Qianyu, masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari rencana Lin Xuan. Dalam beberapa hari terakhir ini, mari kita raih kekayaan di dalam Sekte Awan Mengalir. Solusinya adalah alkimia. Setelah mengetahui dari Liu Qianyu bahwa anggota tingkat tinggi Sekte Liu Yun menghadapi kekurangan pil, Lin Xuan mengambil keputusan ini. Bakatnya dalam mendefinisikan saat ini sangat tinggi hingga mencapai peringkat Xuan. Dapat dikatakan bahwa ini termasuk yang terbaik di seluruh wilayah Matahari Merah. Tidak lebih dari 3 orang yang bisa dibandingkan dengannya. Memurnikan pil tingkat 6 atau 7, yang cocok untuk mereka yang berada di alam pembukaan roh atau alam asal roh, bukanlah hal yang sulit. Namun, dia hampir kehabisan semua batu spiritual yang dimilikinya. Artinya, untuk menurunkan Liu Qianyu dari kudanya. Liu Qianyu menegosiasikan kesepakatan tersebut, sekte menyediakan bahan-bahannya, dan dia bertanggung jawab untuk melancarkannya. Kemudian, pil yang sudah jadi dijual di dalam sekte tersebut. Dari keuntungan tersebut, sekte tersebut mendapat 30%, Liu Qianyu mendapat 10%, dan dia mendapat 60%. Dengan cara ini, pihak ketiga dapat memperoleh keuntungan. Itu akan sempurna. Liu Qianyu bukan hanya mantan murid senior sekte Liu Yun, tetapi juga putra tunggal pemimpin sekte tersebut, Liu Wuyai. Sekalipun dia tidak menjadi pemimpin sekte di masa depan, dia akan menjadi tetua agung.
Dia juga saat ini merupakan jenius nomor satu dari Sekte Awan Mengalir. Dengan dua tokoh besar yang maju ke depan, itu lebih dari cukup untuk meredakan masalah apapun. Bab 203 Pemurnian Skala Besar. Kurang dari 1 jam kemudian, Liu Qianyu tiba sekali lagi di aula utama murid sejati tempat Lin Xuan tinggal. Di dalam lobi, Lin Xuan dan Liu Qianyu duduk saling berhadapan. Kakak Lin, izinkan aku memastikan ini sekali lagi. Menawarkan Anda benar-benar menonton pil kelas 5 atau 6. Liu Qianyu, yang masih tampak terkejut, bertanya-tanya. Kembali lagi untuk mengambil pilnya dalam 2 jam. Kemudian kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Tentunya nama saya, Lin Xuan, tidaklah tak berharga dalam 2 jam ini, bukan? Lin Xuan tetap tenang dan terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, lalu berkata. Baiklah, ini adalah sebagian kecil dari bahan-bahan yang saya kumpulkan di ruang pil atas nama Anda dan saya, ini adalah bahan-bahan obat untuk menerjemahkan pil tingkat 4, 5, dan 6. Saya serahkan ini kepada Anda, kakak senior Lin. Selain itu, saya juga melakukan beberapa kegiatan publisitas atas nama Anda, saudara Lin, dan diri saya sendiri. Sekarang, semuanya terserah padamu, kakak Lin. Liu Qianyu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan mendorongnya ke depan Lin Xuan. Ya, jangan khawatir. Lin Xuan menerima cincin penyimpanan itu dan mengangguk. Lalu dia memegang tangannya sebagai tanda setuju. Liu Qianyu pergi dengan cepat sambil menunjukkan ekspresi serius. Lin Xuan meninggalkan aula dan menuju ke ruang menggambarkan yang terletak jauh di dalam aula utama. Sebagai kediaman murid utama, tempat ini tentu saja memiliki segala yang dibutuhkan. Bahkan barang-barang yang tidak kita butuhkan pun tetap disimpan. Ruangnya tentu saja tidak kurang. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang bersejarah. Pertama, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja di samping. Buka tangan kananmu, berdengung, muncul nyala api setengah emas. Gelombang panas menyebar ke segala arah. Suhu di seluruh ruangan melonjak beberapa derajat. Saat itu juga, Lin Xuan mendapat sebuah pemikiran. Api setengah emas itu melebur ke dalam tungku korosi. Tak lama kemudian, tungku mencapai suhu yang dibutuhkan. Kemudian, Lin Xuan begitu saja melemparkan semua bahan untuk pil tingkat 4 ke dalamnya. Api itu terpecah menjadi puluhan bagian, masing-masing membuat ramuan yang berbeda, dan mulai memanggangnya. Selanjutnya adalah proses pemurnian esensi, mencampurnya menjadi cairan, menghilangkan kotoran, dan kemudian memadatkannya. Setiap langkah berjalan lancar, seolah mengalir seperti awan dan udara. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas sangat singkat. Waktu berlalu dengan lambat. Satu persatu, pil-pil itu, yang bulat dan halus seperti batu giok, dimurnikan. Barang-barang itu ditumpuk di satu sisi seperti barang biasa yang tidak berharga. Ruang mengesankan itu juga dipenuhi dengan aroma ramuan yang harum. Tanpa terasa, 2 jam telah berlalu. Di dalam lobi, Lin Xuan dan Liu Qianyu bertemu lagi dan duduk saling berhadapan. Kakak Lin, bagaimana hasilnya? Dengan sedikit kekhawatiran di matanya, Liu Qianyu dengan cepat bertanya. Adik Liu, kau bisa lihat sendiri. Lin Xuan berkata dengan tenang. Sambil berbicara, dia mendorong sebuah cincin penyimpanan di sebelah Liu Qianyu. Liu Qianyu menariknya, memberikan sedikit energi spiritual ke dalamnya, dan mulai memeriksanya. Dia langsung terkejut. Di dalam lingkaran penyimpanan itu, terdapat botol-botol giok yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam botol giok itu juga terdapat pil, masing-masing berbentuk bulat dan halus seperti giok. Kue-kue itu masih panas mengepul, jelas sekali baru saja dipanggang. Jumlahnya sangat besar hingga mencapai ratusan. Setelah beberapa saat, Liu Qianyu menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Xuan dengan tak percaya. Dengan sedikit getaran dalam suaranya, dia bertanya, Kakak Lin, apakah kamu sudah menerjemahkan semuanya? Kali ini, Lin Xuan tidak menanggapi. Namun Liu Qianyu sudah menjelaskan penjelasannya. Dalam sekejap, Liu Qianyu pun ikut terjerumus ke dalam kengerian yang tak berujung. Sebelumnya, ketika dia mendengar tentang apa yang telah dilakukan Lin Xuan, dia terkejut dan tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Dia baru setuju dengan enggan setelah Lin Xuan menunjukkan kartu identitas seorang tetua nominal dari persekutuan alkemis. Namun, mereka masih agak skeptis. Namun, yang sungguh mengejutkannya,
Lin Xuan mampu menghancurkan ratusan pil tersebut dalam waktu 2 jam. Selain itu, ia dapat melihat pola awan yang besar hanya dengan sekilas pandang. Dengan kata lain, setidaknya sebagian besar pil tersebut berbentuk seperti awan. Tingkat kesulitannya telah meningkat berkali-kali lipat. Tingkat keahlian ini adalah sesuatu yang bahkan Master Yun, kepala aula pil sekte awan mengalir dan seorang ahli yang dinilai tingkat bumi kelas rendah, tidak dapat mencapainya. Namun, Lin Xuan berhasil mencapainya. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Namun itu terjadi tepat di depan matanya, dan dia mengalaminya sendiri. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia sekali lagi sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan. Bakat bela dirinya tidak hanya menakutkan, tetapi juga sebanding atau bahkan melampaui bakat 4 tuan muda. Bahkan bakatnya dalam bidang karakteristik pun cukup luar biasa. Itu benar-benar menakutkan. Setelah beberapa kali menarik napas, Liu Qianyu nyaris tidak mampu menenangkan diri. Tetapi guncangan hebat di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Menatap Lin Xuan, ekspresi tampak serius, sedikit bernada permintaan maaf, dan dia berkata, "Kakak Lin, maafkan saya, ini kesalahan saya kali ini. Seharusnya saya tidak meragukan Anda. Tenang saja, Kakak Lin, saya akan mengurus sisanya. Aku pasti tidak akan mengecewakan kakakku." Lin Xuan sedikit mengangkat, "Pergi." Liu Qianyu kemudian bangkit dan segera pergi. Lin Xuan menatap sosok Liu Qianyu yang menjauh, ekspresinya tampak muram. Dia juga tahu bahwa begitu insiden ini menyebar, reputasinya sebagai seorang jenius kemungkinan akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tidak mungkin mereka bisa disebut monster atau iblis. Hal ini juga akan menarik perhatian para pemimpin tertinggi dari domain Matahari Merah. Namun, dia sama sekali tidak takut. Sekarang setelah ia memiliki bakat spasial, bahkan jika seseorang dari alam Yuan Hai berani datang, ia dapat mengatasinya. Tidak perlu menyembunyikannya secara berlebihan lagi. Bagaimanapun, dia berencana meninggalkan domain Matahari Merah dan keluar untuk mendapatkan pengalaman. Mengapa tidak memanfaatkan sisa waktu terakhir ini dan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya dan poin energi? Bersiaplah menghadapi cobaan dan kesulitan di dunia luar. Tak lama kemudian, Lin Xuan pun meninggalkan aula. Kembali ke ruang yang terbentang, dia mengeluarkan beberapa pil 3 pola dan mulai memagari. Apa yang diberikannya kepada Liu Qianyu bukanlah semua pil yang telah dimurnikannya. Dia juga menyimpan sebagian kecil dari 3 pil berpola yang cocok untuk penggunaan pribadinya untuk penghancur. Awalnya, mengaktifkan Spirit Gathering Array hingga kapasitas maksimumnya akan menghabiskan 81 batu roh tingkat rendah sekaligus. Baginya, ini adalah metode budidaya yang paling tepat. Sayangnya, semua batu roh telah habis digunakan. Kami tidak punya pilihan selain puas dengan pilihan kedua dan menggunakan pil 3 pola sebagai gantinya. Waktu berlalu dengan lambat. Suatu peristiwa besar terjadi di dalam sekte Liu Yun. Pada suatu titik, pil-pil di ruang penyimpanan pil menjadi benar-benar lengkap. Baik untuk meningkatkan kemampuan cocok tanam maupun untuk menyembuhkan luka, alat ini memiliki semuanya. Bahkan beberapa pil yang sangat langka dan sangat sulit dimurnikan kini tersedia. Selain itu, semua pil ini berkualitas tinggi. Tanpa kecuali, semuanya adalah pil bermotif awan, bahkan tidak ada satupun pil berkualitas biasa yang tidak bermotif. Apalagi pil dengan 2 pola, dan yang dikabarkan memiliki 3 pola, bukanlah hal yang jarang ditemukan. Harganya wajar dan sama sekali tidak mahal. Harganya 10% lebih murah daripada yang dijual di kota Fengyun terdekat. Satu-satunya hal yang aneh adalah Anda tidak bisa menukarkannya dengan poin kontribusi. Barang ini hanya bisa dibeli dengan batu roh. Meskipun para murid agak bingung, mereka tidak peduli lagi tentang hal itu sekarang. Di masa lalu, ramuan selalu langka di dunia bersejarah. Saat ini sulit menemukan set lengkap ini, dan harganya pun wajar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Bab 204 menyebar. Bahkan beberapa manajer, pengurus, dan penatua datang ke balai pil untuk membelinya. Bahkan setelah berita itu tersebar, bahkan di dalam kerajaan Changyuan, banyak kultivator sesat di alam pembukaan roh dan alam asal roh datang ke sekte Liu Yun untuk membeli ramuan. Hal ini juga menciptakan sebuah legenda besar. Di luar gedung dan
Tetua kelima Chen Hua dan seorang kultivator sesat berjubah abu-abu yang auranya telah mencapai alam asal roh keluar. Mereka mengobrol santai dengan senyum di wajah mereka. Pak Tua Chen, sudah bertahun-tahun lamanya. Pak Tua Zeng dari Balai Pil Sekte Liu Yun, Anda telah membuat kemajuan besar dalam alkimia. Mereka bahkan mampu memurnikan pil transformasi roh, sebuah pil yang sangat sulit dimurnikan di antara pil tingkat 7 kelas bawah, dan itu bahkan merupakan pil dua pola. Ini adalah sesuatu yang bahkan Presiden Persekutuan Alkemis di kota Fengyun mungkin tidak mampu lakukan. Meskipun dia belum mencapai tingkat alkimia peringkat bumi tingkat menengah, dia sudah dekat, bukan? Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum, ada sedikit sanjungan dalam ekspresinya. Tetua kelima tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Liu Tua, kita sudah saling kenal selama puluhan tahun. Tidakkah kau tahu betapa minimnya kemampuan alkimia Seng Lao Tou? Bahkan pil tingkat 7 yang paling umum, pil pengumpul roh, adalah sesuatu yang Sekte Liu Yun saya harus beli secara khusus dari kota Fengyun sesekali. Sudah seperti ini selama beberapa dekade, bagaimana mungkin kemampuan alkimianya tiba-tiba meroket? Setelah mendengar itu, lelaki tua berbaju abu-abu itu menjadi tertarik dan dengan ragu-ragu bertanya. Pak Chen, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah Sekte Awan Mengalirmu memiliki seorang alkemis utama tingkat bumi? Bagus. Tetua kelima tersenyum lebar. Dia tak lain adalah Lin Xuan, jenius nomor 1 dari Sekte Awan Mengalirku. Lin Xuan, pria tua berbaju abu-abu itu bergumam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Matanya membelalak tak percaya saat menatap tetua kelima dan berseru kaget. Maksudmu Lin Xuan, yang saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar potensi kerajaan Changyuan dan dikenal sebagai jenius tingkat tuan muda kelima. Pria tua berbaju abu-abu itu berseru dengan lantang. Seketika itu, hal tersebut menarik perhatian para murid yang datang ke Balai Pil untuk membeli pil. Itu dia, tetua kelima tersenyum tenang. Bagaimana ini mungkin? Setelah mendengar itu, tetua berjubah abu-abu itu langsung kehilangan ketenangannya. Meskipun dia adalah kultivator alam asal roh, dia tetap saja berseru kaget. Mendengar itu, para murid di sekitarnya langsung terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Butuh beberapa waktu sebelum orang-orang secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Seketika itu juga, setelah serentak menarik napas, arena pun dipenuhi suara riuh. Astaga! Apa aku tidak salah dengar? Jadi, semua pil yang belakangan ini dipasok dengan sangat baik oleh Balai Pil. Itu dimurnikan oleh kakak senior Lin. Bukankah kakak Lin agak terlalu kuat? Ya, bakat bela diri mereka sangat kuat, sebanding dengan 4 tuan muda. Sekarang muncul lagi orang lain dengan bakat alkimia yang begitu hebat. Ini terlalu tidak wajar, sungguh seorang anak ajaib, seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 Sekte Awan Mengalirku. Dia bahkan mungkin bisa disebut jenius nomor 1 domain matahari merah, kan? Petik 2 petik 2. Para murid semuanya mendiskusikan hal itu di antara mereka sendiri, sangat terguncang. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak pil akhir-akhir ini, dan semuanya adalah pil bermotif awan, termasuk beberapa yang memiliki 2 atau 3 motif. Semua ini dibuat oleh Lin Xuan. Perlu dicatat bahwa penampilan Lin Xuan sebelumnya semuanya berupa bakat bela diri. Dalam seni bela diri, dia sudah tidak kalah terampilnya dengan 4 tuan muda dan secara implisit dianggap sebagai tuan muda kelima dari domain matahari merah. Tidak seorang pun di seluruh Sekte Liu Yun, bahkan di kerajaan Changyuan sekalipun, yang dapat menandinginya. Itu sudah sangat mengesankan. Namun di luar dugaan, Lin Xuan kini menunjukkan bakat dalam bidang alkimia. Mereka memurnikan begitu banyak pil dengan kualitas yang sangat baik. Tingkat keahlian alkimia ini sudah lebih mendalam daripada kepala aula alkimia sekte tersebut. Bakat bela diri saja sudah sangat menakutkan, dan sekarang bakat alkimia sama menakutkannya. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Tetua berjubah abu-abu itu, seorang kultivator sesat di alam asal roh, membutuhkan waktu untuk memulihkan kesadarannya. Keterkejutan di wajahnya sama sekali belum hilang. Dia menghela napas. Aku tak pernah menyangka Sekte Liu Yunmu akan menghasilkan seorang jenius seperti ini. Kurasa dia juga seorang jenius. Selamat. Dibandingkan sebelumnya, kini ada rasa kagum dan iri hati yang lebih besar dalam kata-katanya. Setelah mendengar itu, tetua kelima tersenyum. Namun ia tetap dengan rendah hati berkata,
Keponakan Lin hanya memiliki sedikit bakat. Namun, rasa puas diri yang terpancar dari sudut matanya tak mungkin disembunyikan. Sepertinya sekte awan mengalirmu akan segera meraih ketenaran. Pria tua berbaju abu-abu itu memberikan beberapa pujian lagi. Tiba-tiba, nada bicaranya berubah, dan dia berkata sambil tersenyum. Pil transformasi roh sangat penting bagi saya, terutama karena telah mencapai kualitas tingkat kedua, yang luar biasa. Ini adalah tanda terima kasih saya, mohon sampaikan kepada teman Anda yang terhormat, Lin Xuan. Selain itu, saya memiliki seorang cucu perempuan yang berusia 16 tahun, berkulit putih dan cantik, dan berada di puncak masa mudanya. Saya sangat mengagumi teman muda Anda, Lin Xuan, dari sekte Anda, dan saya ingin merepotkan tetua Chen untuk menyampaikan rekomendasi yang baik untuknya. Tidak masalah, tidak masalah. Tetua kelima menjawab dengan sopan. Keduanya perlahan-lahan berjalan pergi. Para murid di lapangan juga berpencar ke berbagai arah. Sebarkan kabar menakjubkan ini. Seluruh sekte itu langsung terguncang. Hampir semua orang di sekte awan mengalir membicarakan Lin Xuan. Aku hanya menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, setara dengan 4 tuan muda, tetapi aku tidak menyangka bahwa bakatnya dalam alkimia juga telah mencapai tingkat ini. Saya juga baru-baru ini pergi ke persekutuan alkemis di kota Fengyun dan pergi bersama tetua balai pil untuk membeli pil. Namun, bahkan pil yang dijual di dalam persekutuan alkemis pun tidak memiliki kualitas yang sama dengan pil yang dimurnikan oleh kakak senior Lin Xuan. Jadi, kakak senior Lin Xuan juga seorang master alkimia tingkat 1, dan bahkan lebih kuat dari para tetua di persekutuan alkimia kota Fengyun. Bukankah kakak senior Lin Xuan agak terlalu kuat? Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 sekte awan mengalir kita, dia terlalu mengerikan dan tidak normal. Petik 2 petik 2. Sekte Liu Yun terguncang, dipenuhi dengan keributan dan seruan. Seandainya saja berita itu tidak sempat menyebar dalam waktu singkat, hal ini kemungkinan akan mengguncang seluruh kerajaan Changyuan, dan bahkan seluruh wilayah Matahari Merah. Saat ini, namun, Lin Xuan tetap berada di dalam ruang alkimia, tidak menyadari bahwa dunia luar kembali dilanda kekacauan karena dirinya. Dia begitu saja melemparkan semua bahan ke dalam tungku alkimia. Pil setengah emas yang berapi-api itu terbagi menjadi puluhan bagian, masing-masing berisi ramuan obat yang berbeda. Pangganglah untuk mengekstrak sarinya. Selanjutnya adalah proses peleburan menjadi cairan, menghilangkan kotoran, menguapkan air, dan memadatkan. Setiap langkah mengalir dengan lancar dan memiliki daya tarik estetika yang unik. Ini jelas jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh seorang alkemis tingkat rendah biasa di bumi. Lin Xuan juga tidak mengetahui sejauh mana kemampuan alkimianya. Namun, setelah bakat seseorang dalam alkimia meningkat ke tingkat Xuan, memurnikan pil tingkat 6 dan 7 tidak lagi menjadi sulit. Cukup sudah. Asteris tampar-tampar. Asteris. Tak lama kemudian, bahan-bahan tersebut dimurnikan, dan 10 pil bermotif awan yang sudah jadi diletakkan di atas piring giok di meja di sampingnya. Liu Qianyu kemudian masuk, diiringi tepuk tangan meriah. Bab 205 kekuatan melebihi 10 juta. Tidak peduli berapa kali saya menontonnya, film itu selalu sangat menakjubkan. Liu Qianyu menghela nafas. Kakak Lin, ketenaranmu akan segera meningkat ke level yang lebih tinggi. Jika bukan karena waktu yang singkat ini, ketenaranmu pasti sudah menyaingi ketenaran 4 guru muda. Lin Xuan menjawab dengan tenang, tanpa terpengaruh. Dia sudah mengantisipasi hal ini. Dia terlibat dalam alkimia bukan hanya untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari pil-pil tersebut. Mereka juga berencana untuk mendapatkan sejumlah poin energi. Tentu saja saya tidak keberatan. Adapun Liu Qianyu dapat memasuki ruang alkimia, itu atas izinnya. Meskipun Liu Qianyu adalah mantan murid senior sekte Liu Yun, dia tidak mahir dalam alkimia. Di seluruh sekte Liu Yun, alkemis peringkat tertinggi hanyalah Kepala Aula Pil, seorang alkemis tingkat rendah biasa dengan peringkat bumi. Dia setara dengan sesepuh biasa di persekutuan alkemis kota Fengyun. Liu Qianyu tentu saja tidak bisa melihat menembus kemampuan alkimianya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak Lin, ini adalah batu spiritual yang didapat dari penjualan pil kemarin, dan keuntungannya sudah dibagi. Liu Qianyu melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Xuan, yang tidak terpengaruh oleh hal-hal lahiriah. Ini juga merupakan perasaan yang terlintas dalam pikiran. Mungkin hanya dengan cara inilah seseorang dapat disebut sebagai seorang jenius.
Seketika itu juga, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Dia tak bisa menahan senyumnya. Dia mendapat 10% dari keuntungan tersebut. Beberapa hari terakhir ini, dia bertindak sebagai penengah, bola-balik antara kedua belah pihak. Tidak butuh waktu lama, batu spiritual yang ia peroleh jauh lebih banyak daripada tabungan awalnya. Meskipun ia sangat terkejut dengan Lin Xuan, ia juga merasakan rasa syukur dan kagum. Lin Xuan mengambilnya, menyalurkan sedikit energi spiritual ke dalamnya, dan setelah memeriksanya, senyum muncul di wajahnya. Dia menyerahkan sejumlah pil lagi kepada Liu Qianyu lalu menyuruhnya pergi. Segera setelah itu, Lin Xuan meninggalkan ruang alkimia dan menuju ke ruang kultivasi. Baginya, alkimia bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk memperoleh sumber daya kultivasi. Tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kekuatan dan tingkat kultivasi. Seseorang, dia menghabiskan paling banyak 1 jam sehari untuk alkimia. Ia menghabiskan sebagian besar sisa waktunya dalam pengasingan untuk pengembangan spiritual. Kembali ke ruang pelatihan. Saat ini, ruang pelatihan telah berubah cukup banyak. Jumlah lubang kecil pada susunan pengumpul roh yang terukir di tanah telah mencapai 121. Ini adalah formasi pengumpul roh tingkat tertinggi di antara semua formasi di Sekte Awan Mengalir. Bahkan pemimpin sekte di tingkat ke-6 alam asal roh menggunakan formasi pengumpul roh semacam ini saat berkultivasi. Perubahan-perubahan ini dilakukan oleh ahli formasi terkuat sekte tersebut selama beberapa hari terakhir, dengan pengorbanan tertentu, melalui Liu Qianyu. Semua ini dilakukan demi kelancaran pelatihan yang akan menyusul. Tentu saja, dia juga menyalin bakat formasi susunannya bersamaan dengan itu. Namun, karena keterbatasan waktu, saya belum mendalami seni formasi. Kemudian, Lin Xuan mengeluarkan lebih dari 100 batu spiritual tingkat rendah, memasukkannya satu persatu ke dalam lubang kecil, dan mengaktifkan susunan pengumpul spiritual, mengoperasikannya dengan kekuatan penuh. Tak lama kemudian, energi spiritual di ruang kultivasi menjadi sangat pekat. Lin Xuan juga duduk bersila dan mulai berlatih seni bela diri. Waktu berlalu dengan lambat, tanpa terasa. 10 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan alam boneka dan kembali ke sekte mereka. Pagi buta, di dalam ruang meditasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon. Gelombang energi menyebar keluar, menciptakan pola seperti gelombang yang terlihat di udara sekitarnya, yang cukup menakutkan. Sesaat kemudian, benda itu menghilang lagi. Lin Xuan perlahan membuka matanya, menghembuskan napas pengap, dan bergumam pelan. Terobosan lagi. Aku telah mencapai tingkat ke-8 alam pembukaan roh. Merasakan bahwa ada beberapa kali lebih banyak energi spiritual di dantiannya daripada sebelumnya, Lin Xuan mengangguk sedikit. Namun, itu tidak penting. Yang benar-benar penting adalah kali ini, lebih dari 10.000 batu spiritual kelas rendah telah ditumpuk. Akhirnya aku telah menguasai teknik gajah buas skala emas hingga tahap penyelesaian minor. Kali ini, itu adalah bisikan dari lubuk hati. Namun, senyum tipis muncul di wajahnya. Seketika itu juga, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Wah, seketika itu juga, angin kencang bertiup di ruang latihan. Energi dahsyat dan menggelegar menyebar keluar. Memercikkan, susunan pelindung aula utama juga muncul secara otomatis. Kekuatan itu menimpanya. Klik, klik. Seketika itu juga, penghalang cahaya yang dibentuk oleh susunan pelindung mulai bergerak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tepat ketika penghalang cahaya itu hendak hancur, kekuatan itu tiba-tiba lenyap. Layar cahaya meredup selama beberapa menit sebelum menghilang sepenuhnya. Ini adalah istana tempat murid utama sekte tersebut tinggal. Bahkan bagi seseorang yang berada di tahap menengah alam asal roh, menembus formasi pelindung di dalamnya bukanlah hal yang mudah. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Dengan hanya sebagian kecil dari kekuatannya, ia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Seperti yang diharapkan dari teknik timbangan emas dan gajah buas. Bahkan pada tahap awal penguasaan, seseorang memiliki kekuatan 10 juta jin, atau kekuatan 10 ekor lembu. Lin Xuan mengangguk sedikit, merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya. Saat ini, selain menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan pil, dia juga mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Namun, tujuan kultivasi bukan lagi untuk meningkatkan tingkat kultivasi, melainkan untuk beralih ke teknik gajah buas bersisik.
Emas, karena sebagian besar pengeluaran kultivasinya sebenarnya dialokasikan untuk teknik gajah buas bersisik emas. Jika seseorang terlebih dahulu meningkatkan teknik gajah buas bersisik emas, dan kemudian meningkatkan tingkat kultivasinya, itu akan jauh lebih sederhana. Selain itu, teknik gajah buas bersisik emas saat ini merupakan seni bela diri terkuat yang dimilikinya. Jika teknik gajah buas bersisik emas ditingkatkan, keempat tuan muda akan lebih mudah menghadapi persaingan yang akan datang di antara 8 kekuatan utama domain Matahari Merah. Selain itu, dia ingin menguji kekuatan teknik gajah sisik emas setelah teknik tersebut dikuasai hingga tingkat tertentu. Itu adalah level yang bahkan mereka yang telah menguasai teknik gajah buas berskala emas selama beberapa dekade pun belum pernah capai. Kini, setelah menghabiskan puluhan ribu batu spiritual tingkat rendah yang diperoleh dari memurnikan pil di seluruh sekte awan mengalir, dia akhirnya berhasil. Kekuatannya juga melebihi ekspektasi. Bobotnya benar-benar mencapai angka legendaris puluhan juta kilogram, yang sangat menakutkan. Adapun peningkatan tingkat kultivasi, itu hanyalah efek samping. Jika tidak, seburuk apapun keadaannya, membuang beberapa ratus ribu batu spiritual tingkat rendah sudah cukup untuk menembus ke alam asal roh. Namun, mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Saat ini seharusnya berada di puncak alam pembukaan roh. Sekarang, dengan kekuatan fisikku, aku melepaskan kekuatan 10 ekor lembu. Sekalipun mereka tidak sekuat mereka yang berada di alam Yuanhai, mereka tetap tak terkalahkan di alam Ling Yuan. Pukulan santai seperti itu mungkin bisa membunuh seseorang di tahap awal hingga pertengahan alam asal roh. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Anggota terkuat Sekte Awan Mengalir, Ketua Sekte Liu Wuyai, hanya berada di tingkat ke-6 alam asal roh, dan itu pun hanya di tingkat menengah alam asal roh. Saya ragu mereka bahkan mampu menahan beberapa pukulan darinya. Pada titik ini, dia sudah menjadi ahli terkuat di Sekte Awan Mengalir, bukan lagi murid nomor 1. Dan sisik-sisik emas ini, ekspresi Lin Xuan mengeras, dan pandangannya tertuju padanya. Kemudian, beberapa sisik emas muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh telapak tangan. Inilah efek dari pencapaian tingkat penguasaan minor dalam teknik gajah buas skala emas. Setelah diaktifkan, sisik emas akan muncul. Kemampuan pertahanan sisik emas itu juga sangat tangguh, dia sama sekali tidak mampu menembusnya.